Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat para jamaah salat subuh ugi para jamaah pemaosan Ahad pagi ba'da subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, yang dimana kenikmatan tersebut jumlahnya sangatlah banyak dan kita tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang itu, maka orang tersebut akan berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Jadi kalau orang itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka kata para ulama apa? Sayantakilu min ni'matin ila ni'mah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut aktivitasnya, jika dia senantiasa bersyukur, maka dia akan berpindah dari satu kenikmatan menuju kenikmatan yang lainnya. Terus seperti itu. Dari satu kenikmatan menuju kenikmatan yang lain. Dari kenikmatan akan berpindah ke kenikmatan yang lain. Sampai akhirnya, apa kata para ulama? Orang yang senantiasa bersyukur, maka orang tersebut insya Allah akan mendapatkan taufik bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu, ketika panjenengan yang sudah lebih dari 50 tahun, lebih dari 60 tahun kok rajin datang ke majelis ilmu, maka ini merupakan diantara sebab terbesar kita itu bisa mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan keadaan husnul khatimah.
Bapak Ibu sampun mempersiapkan cara kematian yang terbaik nopo dereng? Pripun, Pak? Sampun mempersiapkan cara kematian yang terbaik nopo dereng? Apa sih maksudnya mempersiapkan cara kematian yang terbaik? Cara kematian orang meninggal dunia kan macam-macam, Pak. Ada yang meninggal dunia di kasurnya, ada orang yang meninggal dunia di kantornya, ada orang yang meninggal dunia di sawah, ada orang yang meninggal dunia di tempat kerja, ada orang yang meninggal dunia di masjid, ada orang yang meninggal dunia sedang baca Quran, ada orang yang meninggal dunia saat berzikir, ada orang yang meninggal dunia saat pengajian. Nah, Bapak Ibu cita-citanya nanti meninggal dunia itu kondisinya gimana? Ribon? Sedang beribadah, Masya Allah. Berarti kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sedang beribadah, maka kita juga harus meningkatkan durasi daripada ibadah kita. Orang yang pengen meninggal dunia dalam kondisi sholat, maka dia harus sering sholat. Lara tahu sholat kok pengen meninggal dalam kondisi sholat ini pripun, Pak? Kalau ada orang yang pengen meninggal dalam kondisi baca Quran, maka orang tersebut harus rajin baca Quran. Orang yang pengen meninggal dunia di majelis ilmu, di pengajian, maka dia harus sering datang ke pengajian. Lara tahu tekon yang pengajian om pengen mati di pengajian ini bisa apa enggak nih? Tidak bisa. Kenapa? Gimana? Malih wedi ranyang. Oh iya harus Pak. Apa gunanya pengajian kalau nggak dimotivasi untuk hadir ya? Iya. Jadi, masyaallah muslimin, di antara manfaat ketika kita itu senantiasa bersyukur, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita. Kita akan berpindah dari satu kenikmatan menuju ke kenikmatan yang lain. Sampai nanti ujungnya insya Allah akan memberikan rizki kepada kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mugi-mugi panjenengan sedaya, kita semua dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kita yang menyaksikan ataupun mendengarkan majelis ta'lim, majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, salawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak sambil dipununjuk kopinya, tehnya. Nanti kalau ada jajan juga monggo sambil dipundahar. Lu kenapa Pak? Kan biasanya di Masjid Sulaiman kan pasti ada jajannya ya. Sate, Masya Allah. Hari ini sate? Apa ini maksudnya sate ini? Atau akan nanti? Akan atau hari ini sate? Kalau apa pas jadwal pengajian itu memang ada satenya Pak, nanti kita buatkan flyer supaya apa? Sing toko luwe akeh. Tapi donaturnya siapa tahu enggak ini? Kadung nanti yang datang 100.000 orang,
Kira-kira takmirnya siap buatan menampung 100.000 orang ini. Ya. Ya. Ya, jadi nanti kalau pas makannya ada yang spesial, nanti kita pas mengumumkan pengajian itu kita tulis di bawah. Menu sarapan setelah pengajian di Masjid Sulaiman pagi hari ini adalah sate dan gulai. Insya Allah Pak, saya jamin yang datang lebih banyak. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syarhu Syama'ilin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarah Syama'il Nabi ataupun Syarah Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu kita sudah sampai di bab apa? Ketawanya Nabi. Ya kan lupa nggak saya tekuk Pak dalam kemarin itu Pak. Bercandanya Rasul sudah atau belum? Bab 3 berapa itu Pak? Bab 3 berapa? Ketawanya Nabi itu di bab 3 berapa itu? Oh enggak ditulis ya. Oh ini. Pekan kemarin kita sudah membahas bab ke-35 yang judulnya Babu Maja'a fi Dhahiki Rasulillah. Bab yang membahas tentang tertawanya Nabi. Bagaimana itu Bapak Ibu tertawanya Nabi? Ada yang masih ingat? Nabi tertawanya cekakaan. Nah, bagaimana? Pertengahan ya. Jadi beliau bukan orang yang tertawanya itu keras, sangat keras sehingga RT mireng ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan juga orang yang kemudian tidak pernah tertawa belas. Jadi ada ya beberapa model orang yang sok jaim, tahu sok jaim? Ya. Ketoke lek nang ngarepe wong ra gelem mesem, ra gelem guyu. Nah, ternyata itu juga jelek. Ya. Itu juga jelek dan tidak bagus. Tetap kita memperbanyak senyum, kemudian kita juga diperbolehkan untuk apa? Tertawa. Nggih, monggo sugeng rawuh, sugeng rawuh. Ini yang baru datang tolong kopinya. Ya, tolong kopinya atau tehnya. No, Pak, ngersakaken kopi napa teh, Pak? Apa yang tersedia di belakang kira-kira? Ya. Ini semua jamaah harus kita pastikan dapat teh atau kopi ya. Monggo sambil dipenunjuk. Bismillah. Masya Allah. Lagi ngejoki ember Pak. Sampai-sampai mau diangkat wedi lek kutah. Tapi pagi hari ini kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, bab yang ke-36. Babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi qala Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini insyaallah kita akan membaca, kita akan mempelajari, mendengarkan bagaimana tentang sifat mizahnya Nabi. Apa itu mizah Bapak Ibu? Al-mizahu huwa al-mulatafatu wal mu'anasatu wal muda'abah
wal hadafu minhu idkhalu surur 'ala nufus. Yang disebut sebagai mizah itu Bapak Ibu adalah satu perbuatan. Nggih monggo sugeng rawuh silakan Mbak Toha, Bu Toha. Ini sesepuh kita, jamaah VIP kita ini, Masya Allah. Paling rajin ya, luar biasa alhamdulillah. Monggo sugeng rawuh silakan. Ya. Al-mizah al-mulatatah wal mu'anasah wal muda'abah wal hadafu minhu idkhalu surur 'ala nufus wa ziyadatul ulfah wal mahabbah wa nahwu dzalika minal ma'ani al-'azimah. Jadi mizah itu adalah perbuatan yang dilakukan supaya orang lain itu tersenyum atau tertawa atau memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Maka kalau pekan kemarin yang kita bahas adalah bagaimana senyumnya Nabi, bagaimana tertawanya Nabi. Maka pada pagi hari ini yaitu bagaimana cara Nabi untuk membuat orang lain tersenyum atau tertawa. Ini bahasa Inggrisnya apa ini, Pak? Bahasa Inggrisnya apa ini? Kalau tidak salah, bahasa Inggrisnya membuat orang lain tertawa itu the guyon. Iya, ya, harus ya. Astagfirullahaladzim. Ini penyesatan ini. Ya, the jokes ya, atau membuat orang lain itu tertawa atau tersenyum. Ya. Masyaallah muslimin, ketika kita bisa membuat orang lain itu tersenyum atau tertawa, maka kira-kira itu merupakan amal soleh napa mboten, Pak? Ya. Jadi orang lain ketika tertawa itu sedih atau bahagia Bapak Ibu? Bahagia. Ya. Di antara ciri orang itu bahagia yaitu apa? Ketika dia tertawa. Ketika orang tersebut tertawa, maka orang tersebut adalah orang yang sedang bahagia. Dan ternyata membuat orang lain tertawa ini ziyadatul ulfah wal mahabbah. Ketika kita bisa membuat orang lain itu tersenyum atau kita bisa membuat orang lain itu tertawa, maka bisa menyebabkan ziyadatul ulfah wal mahabbah. Bisa memupuk rasa cinta antara satu orang dengan orang yang lainnya. Maka di antara ciri ketika orang itu sudah match ya, istilah anak sekarang sudah match ya. Sudah cocok, sudah klop, sudah bestie ya. Maka biasanya ketika orang tersebut bertemu, maka mereka akan saling tersenyum, bahkan mereka akan saling bertukar candaan sehingga mereka itu bisa tertawa bersama-sama. Wa yumazihuhum biqadril hajah wa la yaqulu illa haqqa. Dan bercandaan itu Bapak Ibu adalah perkara yang baik dengan syarat tidak boleh berlebihan. Ya. Bercanda itu baik asalkan tidak boleh berlebihan. Kalau guyon niku berlebihan ataupun kelewat batas Bapak Ibu, maka itu juga tidak baik. Bahkan justru bisa cenderung membuat dua orang yang sebelumnya itu saling mencintai, kemudian mereka menjadi apa? Satron ataupun bermusuhan. Dan contohnya banyak Bapak Ibu. Contohnya apa? Banyak. Contoh. Misalnya nih, ketika temannya sedang minum, ya.
Kemudian sama temannya siapa nih Pak? Dijikuk itu kalau kepala. Kalau ini gak ada tisu Pak, saya mau ngelap. Ada tisu nomor itu? Habis. Kayaknya harus saya lap pakai baju saya ini. Ya Allah, ya. Ya. Tolonglah Mas sampai dianggarkan ya, masa tisu aja nggak ada itu ada. Ini lama-lama saya bawa tisu dari rumah ini ya. Masya Allah, jazakallah khair. Ya. Ketes ini tadi. Ya. Ya, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali ya. Nah, misalnya nih ada orang yang bercanda, tapi bercandanya itu kebablasan Pak. Ketika temannya sedang minum, kemudian gelasnya dia Pak nih disenggol. Niat orang yang nyenggol itu tadi apa? Guyon, bercanda. Tapi kira-kira kalau misalkan orang yang sedang minum itu diguyoni dengan apanya? Gelasnya disenggol, itu orang yang disenggol nesu napa mboten Bapak Ibu? Nesu Pak. Atau misalnya ketika ada orang yang kemudian makan, ada beberapa orang itu yang bercandanya berlebihan. Yaitu apa? Ketika di depannya itu ada garam, tutup botol garamnya dibuka, kemudian garamnya ditumplek nih. Akhirnya makanan yang mau dimakan sama temannya itu kemudian menjadi pripun? Asin. Ya. Kemudian tidak jadi dimakan. Ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhi candaan-candaan yang kemudian bisa berujung apa? Permusuhan. Bahkan ada Bapak Ibu candaan-candaan yang kemudian berujung petaka, dan saya akan menyebut ini contohnya banyak. Tapi saya hanya akan menyebutkan dua saja. Yang satu menyebabkan cacat fisik, yang kedua itu menyebabkan kematian. Contoh, ketika sedang ulang tahun. Ketika sedang apa? Ulang tahun. Biasanya itu kalau misalkan orang itu ulang tahun ya, itu kan di depannya ada kue, ya. Kemudian ada lilinnya, kemudian itu nanti dinyanyikan lagu ulang tahun, kemudian ditiup sampai situ Bu, angin ya, betul ya. Nah, ketika temennya itu sudah meniup lilinnya seperti itu ada temennya yang jongkrok nih kepalanya ke roti, ke kue, serut. Kemudian wajahnya ini duduk dengan apa? Roti. Ternyata ini juga ibu-ibu harus hati-hati, bapak juga harus hati. Ternyata Pak, itu sebagian roti, sebagian kue itu untuk menyangga supaya kuenya itu tetap berdiri tegak, di tengahnya itu dikasih besi. Tangannya dikasih apa? Besi. Dan ternyata ketika orang tadi kepalanya dijongkrok nineng besi, itu bola matanya pecah gara-gara tertancap besi. Padahal niat temannya tadi apa? Hanya guyon. Tapi guyon itu kalau berlebihan nggih mboten, hati-hati ya. Kira-kira kalau misalkan bola matanya sudah pecah seperti itu, siapa yang mau disalahkan Bapak Ibu? Maka ini kalau menurut pengadilan Islam Pak, orang yang membuat orang lain cacat fisik seperti itu, maka dia terkena wajib membayar diat. Diat itu apa? Harus memberikan kompensasi
100 ekor unta atau dengan nominal yang sama. Seandainya satu unta nih 50 juta, berarti 50 juta kali 100 pinten niku? 5 miliar. Maka sebenarnya kalau menurut syariat agama Islam ya, orang yang kemudian merusak fisik seseorang, maka dia harus mengganti dengan nominal minimal 5 miliar. Gitu, Pak. Kalau misalkan tidak, bagaimana? Orang tersebut tidak ada duit, Pak, misalnya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha qisas. Dan telah kami tetapkan, yang menetapkan sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna nafsa bin nafsi, maka orang yang menghilangkan nyawa itu harus dibalas dengan dihilangkan nyawanya. Wal aina bil aini, orang yang menghilangkan mata maka juga harus dihilangkan matanya. Wal udhuna bil udhuni, orang yang menghilangkan telinga maka harus diganti juga dengan menghilangkan telinga. Wal anfa bil anfi, dan orang yang menghilangkan hidung maka hidungnya juga gantian dihilangkan. Wasinna bil sini, bahkan gigi pun ketika ada orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menghilangkannya, maka harus dikisos, giginya juga harus dihilangkan. Ya. Wal juruha kisos, dan setiap luka yang terjadi maka harus dikisos, harus dibalas dengan pembalasan yang setimpal. Nah, kalau di Konoha mboten, Pak. Orang yang membunuh bahkan dengan sengaja itu tidak dibunuh, akan tapi hukumannya itu apa biasanya? Entah di penjara 20 tahun atau bahkan kurang dari itu. Bahkan dahulu sempat ada kasus yang viral, ada salah satu anak pejabat yang melindas pacarnya sampai mati. Apa hukumannya, Pak? Bebas, ya Allah. Nemen nih, Pak. Dan seandainya dihukum itu kan melindas bolak-balik, ini kok sengaja nembetan, Pak? Sengaja. Maju mundur gitu. Sengaja. Seandainya nggih, itu di penjara 20 tahun pun niku nggih mboten adil sebenarnya. Tidak adil. Nyawa kok diganti penjara selama 20, setelah 20 tahun dia bebas. Itu pun kalau belum kepotong remisi. Belum juga kalau mendapatkan amnesti tiba-tiba ucul bebas. Ya. Dan selama dia di penjara, yang nanggung biayanya sinten? Panjenengan sedaya, Pak. Jadi panjenengan itu sebagian pajak yang dialokasikan, pajak yang dipungut dari panjenengan itu dikasihkan untuk mengasih makan sinten? Narapidana. Jadi orang-orang yang pernah membunuh ataupun orang-orang yang sudah korupsi miliaran atau bahkan triliunan, itu mereka setiap hari dikasih makan gratis oleh sinten? Ya. Sementara panjenengan orang-orang yang baik, panjenengan pernah dikasih makan gratis, Pak? Ya Allah. Ya. Maka dari itu, kalau di sistem Islam, ya, itu simple, Pak. Orang yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya apa? Ya. Gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, kita sadar atau tidak, ya, hukuman mati itu lebih irit dibandingkan penjara 20 tahun. Hukuman mati itu lebih apa? Irit.
Karena apa? Yang dikeluarkan hanya Masya Allah. Diambilkan dari rumah Pak. Masya Allah. Padahal saya tadi cuma guyon Pak. Iya, ya Allah. Jazakumullahu khairan. Kira-kira satu butir peluru ya, atau dua butir peluru ya, dibandingkan dengan ngingoni orang selama 20 tahun, irit mana Bapak Ibu? Ya, itu. Bahkan kalau di Korea Utara ya, ketika misalnya ada orang yang dianggap sebagai kriminal berat, kemudian dia harus dieksekusi, dihukum mati, maka biaya daripada proses eksekusi itu, biaya untuk membeli pelurunya dibebankan kepada keluarga. Jadi negara nggak mau keluar duit sedikit pun Pak untuk mengeksekusi orang yang mati ini. Jadi keluarganya dipungut biaya untuk membeli peluru, kemudian nanti orang yang menjadi tersangka yang akan dieksekusi ini nanti akan dieksekusi dengan peluru yang dibeli oleh pihak. Kalau peraturannya ngoten Mbak, kinten-kinten, orang itu kalau mau matain inggih berpikir 20 kali. Ya. Tapi kalau misalkan hukum itu hanya sebagai bahan mainan Bapak Ibu, guyon, pengadilan inggih boten tenanan, orang yang punya koneksi, orang yang punya duit mendapatkan pelayanan VIP, maka nanti yang ada Bapak Ibu yaitu apa? Orang tidak akan takut untuk berbuat jahat. Nah sekarang kenapa maling itu kok kemudian kewendel Pak? Kandel luar biasa. Siang bolong orang itu wani untuk maling Pak. Kenapa? Karena hukumannya ringan. Bahkan maling yang sudah benar-benar cetha wilo kecekel Pak. Itu kon ngapa nih Pak? Kon ngecul nih. Bayangkan. Masyarakat sudah menangkap basah. Ya, maling ya. Kemudian ketika dibawa ke aparat penegak hukum, maka katanya apa? Yang viral itu kon ngecul nih, Pak. Ya Allah. Kalau caranya seperti ini, masyaallah muslimin, nanti akan apa? Semakin banyak orang-orang yang bakal mencuri. Ya. Bahkan dulu tempat rumah saya itu, Pak, karena dulu itu pernah warung, ya, tempat ibu saya itu, kemudian berubah menjadi toko, itu kasus orang maling itu banyak, Pak. Dan saya masih ingat, ya, ketika saya masih SD, mungkin kelas 2 atau kelas berapa ya. Itu dulu itu ada orang yang maling di rumah, kemudian dipergoki sama ibu, ya. Kemudian sempat mau bentrok di depan rumah. Dan itu saya masih kelas 2 SD, yang artinya memori itu benar-benar terngiang-ngiang di memori saya. Dan saya itu sangat benci kepada orang yang maling. Sampai sekarang saya itu masih punya trauma kepada orang yang maling. Maka kalau misalkan ada orang yang maling di tempat saya, ya, kemudian orang tersebut memang dalam kondisi malingnya itu bukan gara-gara butuh Pak ya. Kan ada orang yang maling itu benar-benar gara-gara butuh dan yang diambil itu makan, itu masih kita maklumi kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan yang diambil itu barang-barang berharga, misalnya apa? Motor ataupun uang ataupun yang lainnya, maka yang seperti ini, kalau saya Pak ya, kalau panjenengan bebas nanti. Kalau saya sebelum tak kene polisi, kalau kasih salam olahraga. Ya. Tahu salam olahraga? Bagaimana itu? Ini Pak ya. Salaman ya. Salam. Gitu ya. Jadi kita kasih salam olahraga dulu Pak, ben apa? Benjut saderenge digawa neng polisi. Nah, kemarin juga ketika kotak-kotak amal masjid banyak yang kecurian, ya, itu kita sempat emosi juga ketika kemudian ada orang yang bermudah-mudahan untuk memaafkan. Ya. Kalau yang dicuri barang Anda pribadi, kemudian Anda memaafkan, maka itu sah-sah saja dan itu adalah hak panjenengan. Ya, misalnya nih, Pak Wito motornya dicuri.
Kemudian Pak Wito mengatakan apa? Pun Ustadz, saya ikhlaskan dan saya telah maafkan pencurinya. Itu boleh Pak. Kenapa? Karena motor itu punya Pak Wito. Tapi kalau yang kecurian motor itu Pak Wito dan saya tidak memiliki hak atas motor itu, kemudian saya mengatakan, Pak Wito, pencurinya sudah saya maafkan. Loh, sing kelangan untuk awakmu, kawakmu sing maafkan. Nah, maka sama juga seperti ini. Takmir itu tidak boleh dengan mudah memaafkan orang yang sedang mencuri di masjidnya. Kenapa? Karena yang dicuri itu bukan barang pribadinya, tapi itu adalah amanah yang diberikan oleh jamaah, dan jamaah pengen amanah tersebut disalurkan sesuai apa? Kebutuhan. Lah kalau misalkan ada masjid yang kelangan, kemudian takmirnya dengan mudah memaafkan. Pertama, apakah takmir tersebut mau mengganti nominal uang yang sebelumnya itu dicuri atau tidak? Rata-rata nggih mboten, Pak. Dan kebanyakan mboten. Dan yang kedua, kalau panjenengan dengan mudah memaafkan itu, amanahnya panjenengan menjaga amal uang kota amalnya jamaah itu di mana? Gitu nggih. Jadi jangan mudah-mudah untuk memaafkan maling apabila maling itu nyurinya di masjid. Kalau seperti itu, Pak, misalnya nih, ada orang yang kemudian sudah tahu, oh, kalau saya nyuri di Masjid Sulaiman itu nanti bakal dimaafkan sama takmir. Besok Pak habis ini, Pak. Ampli apalagi ini. Ini semua kan kalau dijual di rosokan ya cepat lah ya, insya Allah Pak lakunya ini Pak ya. Atau dijual ke pengepul cepat ini Pak. Ya. Cepat ini, ampli macam-macam ini ya. Bahkan bisa jadi meja ini pun diangkut Pak ini Pak. Ya. Itu freezer ada di belakang, itu lemari aluminium itu dijual cepat itu Pak, duit cepat itu. Langsung buatan. Iya. Maka apalagi kalau malam dereng wonten sing tidur di sini ya. Belum ada. Apalagi di pinggir jalan, alah, 2 orang Pak langsung junjung Pak. Ya. Dan pernah juga terjadi eksperimen ya. Apa itu eksperimen? Apa itu? Apa? Bukan. Istilahnya apa itu? Orang membuat eksperimen di YouTube itu apa? Apa istilahnya? Public eksperimen atau apa itulah namanya ya. Jadi pernah dicoba di Dubai, Pak, Dubai. Tahu Dubai ya? Uni Emirat Arab. Itu termasuk negara yang paling sugih. Jadi orang Cina itu pernah pengen jajal bagaimana amannya di Dubai itu. Bagaimana amannya di Dubai itu. Biasanya kalau misalkan ada dompet ceblok, Pak. Biasanya kalau misalkan ada dompet ceblok, itu sama penduduk yang tidak amanah diapakan. Orang ini membuat dua eksperimen. Satu dilakukan di Dubai, satu dilakukan di benua Amerika. Saya nggak tahu negara tepatnya apa. Kalau di benua Amerika ini, Pak, ketika ada orang dompetnya ceblok, belum genap 5 detik, niku noleh pun hilang, Pak. Karena apapun disaut uang. Tapi orang tersebut sudah punya kru, Pak. Jadi disoting. Jadi orang ini tidak mungkin belak yang ngambil tadi. Akhirnya ketika diinterogasi, betul dia telah mengambil dompetnya. Itu kalau di negara ya Amerika Latin ini. Tapi kalau di Dubai, dompet ceblok, Pak. Dompet ceblok itu setiap orang pasti nunjuk, Pak, ngapunten dompetnya ceblok. Pak, ngapunten dompetnya ceblok gitu. Bahkan dia pernah ninggal dompetnya dan HP-nya di tempat duduk umum. Kemudian ditinggal selama 5 jam. Bayangkan. Misalnya nih ya, panjenengan jogging di stadion atau jogging di alun-alun, kemudian sengaja HP-nya panjenengan dan dompetnya panjenengan itu ditinggal di kursi. Kemudian panjenengan pergi, setelah 5 jam panjenengan balik malih teng mriku. Kira-kira HP-nya jenengan sama dompetnya panjenengan tasih utuh napa sampun ilang, Bu? Kenapa kok seperti itu? Kenapa di Dubai itu kuat, Pak? Salah satunya karena di Dubai itu benar-benar hukum itu ditegakkan. Kalau orang nyolong, Pak, kalau sudah sampai di atas
nisabnya, ya, di atas nisabnya, maka tangan itu bisa pudul. Seperti itu. Tapi tentu saja sebelumnya negara itu berusaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan menggaji rakyatnya dengan gaji yang besar supaya mereka tidak ada alasan untuk nyolong. Bahkan ada satu orang di perempatan Pogalan, Bang Jo, tahu Pak ya? Perempatan Pogalan Bang Jo. Itu kalau ngidul terus itu area mana Pak? Kenapa Budi? Sukarame. Sebelum Sukarame apa itu? Melis. Kerandekan. Saya punya salah satu jamaah dari Kerandekan. Ya. Dia itu sekarang kerja di Dubai. Ya. Per bulan itu gaji pokoknya 150 juta. Padahal ini orang asing Pak ya. Orang asing. Dia kerja di Dubai, gajinya berapa? 150 juta. Dia sudah sekitar 4 tahun apa 5 tahun kerja di sana, dan kemarin baru beli kos-kosan di Tulungagung dengan harga 3,5 miliar. Kira-kira Bapak Ibu, kalau masyarakat itu gajinya 150 juta per bulan, kira-kira tasik kepikiran nyolong nang mboten? Ya, mboten. Maka sebelum peraturan itu ditegakkan, Pak, maka pemerintah benar-benar harus memastikan masyarakat itu tidak punya alasan untuk nyolong. Caranya bagaimana? Dibuka lapangan pekerjaan dan masyarakat itu dikasih gaji yang besar. Nah, sekarang jomplang Pak, jomplang. Panjenengan gajinya nggak sampai 3 juta, sementara pengangguran malah, ya Allah. Sebenarnya orang kalau sampai ada warga yang nganggur, sudah berusaha mencari kerja, kemudian tidak kunjung itu Pak, yang dosa pertama kali pemerintah. Karena kewajiban menyediakan lapangan pekerjaan ini kewajibannya siapa? Pemerintah Pak. Sistem itu harus berjalan. Bagaimana caranya untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Nah, maka kalau orang itu sudah gajinya tinggi, 150 juta per bulan, ya insya Allah orang tersebut pun boten kepikiran lagi untuk nyolong. Jadi jelas Bapak Ibu, syariat agama Islam itu yang potong tangan tadi itu baru bisa diterapkan ketika apa? Masyarakatnya sudah benar-benar dalam kondisi mapan. Berarti kalau orang itu sudah dalam kondisi mapan, kok tasik nyolong Bapak Ibu? Itu artinya apa? Memang itu merupakan apa? Kebiasaan ataupun tabiat buruk yang tidak mungkin bisa dihilangkan kecuali memang tangannya itu harus diapa nih Pak? Nah gitu ya. Nah sudah, kok sampai situ Pak? Terlalu jauh ya. Oke. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bercanda pada sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa? Tidak pernah bercanda melebihi batas. Itu tadi contohnya ya. Contoh orang yang bercanda melebihi batas ketika ada orang yang pegang kuitar, kemudian dijongkrok ini ternyata di situ ada besinya. Contoh yang kedua, ada bercanda yang bisa menyebabkan sampai meninggal dunia. Yaitu apa? Ketika ada anak-anak yang pengen berenang, kemudian koncone urung siap wis di jongkok nih Pak. Akhirnya dia masuk ke dalam air dalam kondisi belum siap, kemudian akhirnya apa? Meninggal dunia. Itu kira-kira temennya yang jongkok nih tadi, niku sengaja mateni napa mboten sengaja Pak? Rata-rata mboten sengaja. Akan tapi dia niatnya guyon. Maka masyarakat muslimin, jangan sampai niat guyon ini berujung kepada petaka. Ya. Jangan sampai niat guyon ini berujung pada apa? Petaka dan musibah. Yan bagi an yakunal mizah mithlul milhi fi ta'am. Ustaz, bagaimana cara kita itu supaya ngetes atau mengukur bercanda kita itu porsinya sudah pas dan tidak berlebihan. Jadi gini, Syekh Abdul Razak Ibn Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau pernah mengatakan bahwasannya
Guyon Bapak Ibu, bercanda itu seperti garam pada makanan. Ya. Bercanda itu sama seperti garam yang ada pada makanan. Ibu-ibu kalau pas masak memberi garam itu sedikit atau banyak ibu-ibu? Sedikit. Kalau ibu-ibu masak daging ayam 1 kilo, kira-kira garamnya itu seberapa Bu? 1 sendok makan atau 1 sendok teh? Oh, beda-beda ini ya. Ya mentok-mentok 1 sendok makan lah Pak ya, mentok-mentok. Kira-kira kalau garamnya niki nggih sekilo Pak, karena pengen asin akhirnya lenyukani garam untuk memasak daging ayam 1 kilo tadi dikasih garam 1 kilo. Kira-kira makanannya enak no mboten Pak? Saya yakin nggak ada orang yang mau makan. Masih sing masak wong sing paling ganteng sak donya utawi wong sing paling ayu sak donya, tetap dia tidak akan mau untuk makan. Kenapa? Karena rasanya dia tidak enak. Nah, bercanda itu juga seperti itu. Bercanda itu sama persis seperti garam pada makanan. Lek kakean itu justru membuat makanan itu menjadi tidak enak. Wa idza lam yakunu fi ta'ami milhun la taqbaluhu nufus wa la tasighuhu. Maka begitu pula sebaliknya. Kalau orang itu belas Pak, ndak nate guyon. Dalam artian pripun? Orang tersebut dalam mode serius terus bekengkeng sepaneng napa malih Pak? Metutut ya. Maka ini juga ndak baik. Ya. Maka bercanda itu boleh, akan tetapi jangan terlalu sering ya. Bercanda itu boleh, tapi jangan terlalu sering dan harus pertengahan. Tapi Bapak Ibu, contoh di sini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mencandai beberapa sahabatnya. Di antara contohnya, ya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqulu li akhin ila saghir ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Di sini disebutkan bahwa Nabi itu bercandanya tidak hanya kepada orang-orang seusianya, akan tapi kepada anak kecil pun Nabi juga pernah bercanda. Di sini disebutkan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bercanda li akhin li as-saghir kepada saudaraku yang masih kecil. Kata Anas bin Malik, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Jadi ada anak kecil itu namanya Umair. Namanya siapa? Umair. Umair ini kesukaannya itu suka dolanan manuk emprit, Pak. Suka dolanan apa? Manuk emprit. Manuk emprit itu diikat, kemudian dijol nih. Nanti kalau sudah miber, dia apa nih Pak? Ditarik lagi, tarik. Dijolnya lagi, tarik lagi. Namanya juga anak kecil, Pak. Namanya juga apa? Anak kecil biasa menjadikan binatang-binatang itu sebagai apa? Bahan mainan. Dan Nabi tidak memungkiri itu. Artinya apa? Nabi tidak memarahi anak kecil tadi ketika dia menjadikan binatang-binatang itu sebagai apa? Mainan. Dan seperti misalnya anak-anak kita atau adik-adik kita itu kalau pagi mereka pergi ke sawah, patus napa? Kepik. Patus mas-masan ya. Kemudian mereka dari rumah bawa wadah air mineral gelas. Kemudian nanti kepik-kepik itu dimasukkan kemana? Ke botol atau ke wadah itu. Kemudian ake-akean. Ayo, ake-akean. Sopo sing entuk paling oke. Nah, yang seperti itu Pak, mboten napa-napa, ya, tidak apa-apa. Dan tidak berdosa. Karena Nabi juga pernah melihat anak kecil itu bermain-main dengan apa, Bu? Burung. Kakinya diikat, tarik, kakinya diikat sampai ketika burung itu kecapean mungkin ya.
kelelahan, akhirnya burungnya itu mati. Burungnya itu apa? Mati. Maka Nabi mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ketika burungnya itu mati, sama anak kecil tadi, diolah alik, kok dak ubah gitu kan. Ya, namanya juga sudah jadi bangkai, tidak mungkin bisa gerak. Maka Nabi mengatakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair. Kenapa itu burungmu kok tidak bergerak gitu. Jadi Nabi membercandai, ya jelas tidak bergerak gara-gara burungnya tadi sudah apa? Sudah mati gitu. Jadi tidak apa-apa Pak ya, anak kecil bermain apa? Bermain kepik, bermain apa lagi misalnya? Bermain apa? Keong atau apa ya, tidak boleh tidak apa-apa. Jangkrik gitu. Kalau jangkrik ini nampaknya bukan anak kecil, orang dewasa pun mainan jangkrik ya Pak. Jangkriknya dia Pak nih, dipakai nih manuk ya, dipakai nih manuk. Nah sudah, berikutnya. Dahulu Nabi juga pernah membercandai perempuan yang tua. Ya. Jadi ada mbah-mbah yang dia itu suka diguyoni sama Kanjeng Nabi. Mbah-mbah tersebut pernah mendengarkan sabda Nabi, kalau orang-orang itu pas sudah masuk surga, mereka usianya akan dibuat menjadi muda. Mereka akan kembali ke usia 30 tahun. Nah, perempuan tua ini penasaran, mosok saya yang sudah 69 tahun bisa kembali 30 tahun. Maka perempuan tua ini bertanya kepada Nabi. Padahal penjelasannya Nabi sudah jelas. Perempuan tua ini bertanya, ya Rasulullah, a'adkhul jannata imra'atun ajuzatun mithli? Wahai Rasulullah, apakah bisa masuk ke dalam surga perempuan tua seperti diriku ini? Maka kata Nabi SAW, al jannatu la yadkhuluhal ajuz. Wahai mbah, ngapunten, lek kados panjenengan niki nggih boten saged mlebet swarga. Kenapa? Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang muda. Akhirnya Pak, perempuan tua ini nangis. Nah, ketika perempuan tua ini mau pergi, Nabi memanggil, Bapak, tunggu dulu. Maksud saya, orang seperti panjenengan tidak bisa masuk surga itu bukan berarti panjenengan tidak bisa masuk surga. Akan tapi nanti ketika panjenengan oleh Allah ditakdirkan masuk ke dalam surga, maka panjenengan akan dirubah menjadi wanita yang muda. Terus Bu nama mbah nih, mbah gitu ya. Jadi kan rata-rata semua sudah punya cucu gitu. Berarti mbah-mbah semua ini jamaah saya ini. Ya. Maka ketika panjenengan sekarang sudah 60 tahun, 70 tahun ini, tidak usah khawatir. Tidak usah apa? Karena nanti ketika panjenengan masuk ke dalam surga, semuanya akan dirubah menjadi nemaleh Bu. Nemaleh. Berarti kalau pengen cepat kembali muda, solusinya yaitu apa? Harus cepat masuk surga. Mati selek bekali dereng cukup pripun nih Pak? Ya kalau sudah buru-buru meninggal dunia ternyata bekalnya nggak cukup, malah repot. Nah sudah Bapak Ibu, jadi tadi kita mulai jam 4:20 tadi Pak. Ini sudah hampir 1 jam kita ngaji karena sekarang jam 5 lebih berapa Pak? 16, sudah hampir 1 jam. Nah sekarang kita cukupkan ngajinya dan kita akan buka tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo kami persilahkan. Monggo silakan yang ada pertanyaan. Monggo silakan ya.
Apa perbedaan kata sholat dan sujud? Apa? Oke. Oke. Baik. Sholat dengan sujud apa bedanya? Sholat kali sujud benten mboten Pak Wito? Sholat kali sujud niku benten apa sami? Baik. Sholat dengan sujud apakah beda atau sama? Jadi gini Bu. Jadi di dalam masalah bahasa ataupun masalah sastra ini terkadang ketika disebutkan sebagian maka ini maknanya adalah keseluruhan. Contoh misalnya ketika Mas Hafid bertanya kepada saya, Ustadz Yosi, tadi panjenengan lihat Pak Wito napa mboten? Contoh ya. Kemudian saya menjawab, tadi subuh saya melihat batang hidungnya Pak Wito di masjid. Tadi subuh saya melihat batang hidungnya Pak Wito di mana? Pertanyaannya, yang ke masjid cuma irungnya atau orangnya, Pak? Yang ke masjid cuma irungnya, uno, kata hidungnya, atau orangnya yang ke masjid? Orangnya. Ini kalau di dalam nahwu disebut sebagai badal ba'du minkul. Badal ba'du minkul. Artinya apa? Sesuatu yang disebutkan sebagian, maka itu sudah mewakili keseluruhan. Contoh misalnya, ya, contoh lagi misalnya. Ketika disebutkan syaribtu qahwah, saya telah minum kopi. Contoh Pak ya, saya telah minum kopi. Pertanyaannya, yang kula unjuk niki hanya kopi tok atau ada airnya dan ada gulanya? Ini yang saya minum kopi tok atau plus air plus gula? Plus air plus gula. Nah, sebenarnya kopi ini kok apa sih Pak? Bubuk itu Pak, itu kopi itu. Tapi kan kalau misalkan kita bilang saya telah minum kopi, itu kan nggak mungkin sing dipangan namung bubuk Tapi di situ ada airnya dan di situ ada. Nah, sekarang kita bawa pengertian itu atau logika itu ketika memahami sujud dan sholat. Nah, orang yang sholat Bapak Ibu itu kira-kira wonten sujudipun apa mboten? Ada. Maka maka sholat itu tidak mungkin dilakukan dengan tanpa sujud. Nah, sama juga ketika orang itu mengatakan busumu sedang bersujud pada waktu subuh. Kira-kira busunu itu namung sujud tok nopo sholat Bapak Ibu? Jawabannya adalah sholat. Gitu. Nah, maka sholat itu juga sama artinya seperti sujud. Nah, itu hanya apa? Sinonim. Betul sinonim kayak gitu. Saya nggak tahu ya, di dalam istilah bahasa Indonesia apa. Kalau di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai apa? Badal ba'du min. Monggo, silakan. Kuburan, kamar mandi sama WC. Terus nggih. Terus pertanyaannya,
Kalau kok malah mboten paham tuh Pak, pertanyaannya gimana? Coba dijelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang awam seperti saya. Oh, hadisnya bagaimana? Gitu. Gitu kah? Enggak, maksudnya panjenengan pengen tahu teks hadisnya bagaimana gitu ya. Ya. Teks hadisnya Bapak Ibu, waj apa? Wa ju'ilat li ardhan masajida. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini sebagai apa? Masajid. Masajid. Jadi teks hadisnya itu dengan menggunakan kata apa? Masajid. Masajid. Masajid itu merupakan jamak yang mufradnya, tahu jamak ya? Jamak itu kata yang banyak, sedangkan kata tunggalnya yaitu masjidun. Ya. Kata tunggalnya itu masjidun. Nah, masjidun ini Bapak Ibu, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, masjidun ini ya tempat apa namanya yang dipakai untuk sholat. Masjid adalah tempat yang dipakai untuk, contohnya Masjid Sulaiman Arif Abdillah, Masjid Al-Fajar, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Asgar, macam-macam. Nah, di zaman kita sekarang kalau di KBBI ya, masjid adalah tempat yang dipakai untuk sholat atau dipakai untuk ibadah umat Islam gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ya, masjid itu adalah apa? Tempat sujud. Nah, tergantung kita mau pahami konteks masjid ini seperti apa. Apakah kita pahami masjid itu adalah bangunannya sebagaimana penjelasan di KBBI, atau masjid itu kita pahami sesuai kaidah bahasa Arab yang disebut sebagai masjid, yaitu apa? Tempat yang dipakai untuk sujud atau dipakai untuk sholat, maka itu disebut sebagai masjid gitu. Jadi masjid itu adalah isim zaman atau isim makan, yang artinya yaitu apa? Tempat yang dipakai untuk tapi semakin bergesernya zaman, masjid itu dipahami sebagai apa? Bangunan. Ya. Bahkan sebagian, ya boleh. Apa? Allah mengatakan kami, ya boleh. Baik. Bagus. Bagus, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang mengatakan dengan kata aku, dan kenapa terkadang Allah menggunakan kata kami? Bagus. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami, maka Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluk sebagai proses terjadinya sesuatu itu. Contoh, ketika Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Inna, sesungguhnya kami, yaitu Allah, nazzalna dzikra, yang telah menurunkan Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Quran itu ketika turun dari Allah kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat nopo langsung Bapak Ibu? Lewat perantara malaikat, yang kita kenal malaikat itu sebagai malaikat Jibril. Nah, maka ketika Allah melibatkan sesuatu itu dengan makhluknya sebagai proses, maka Allah menggunakan kata kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk apa? Menurunkan Al-Quran. Wa inna nahnu lahafidun. Dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaga Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Caranya bagaimana? Allah memudahkan panjenengan itu bisa menghafalkan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu ada
salah satu sebabnya juga Allah memudahkan kita untuk menghafal Quran. Dan setiap muslim, Pak, saya yakin pasti apal minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, ada di sini yang nggak hafal Al-Fatihah? Nggak ada. Kita semua pasti hafal. Kira-kira kalau misalkan ada orang yang kemudian merubah Al-Fatihah, kewenangan membuatan, Pak. Misalnya nih, kita membacanya gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah atau benar, Bapak Ibu? Salah. Bapak Ibu kok tahu kalau itu salah? Padahal panjenengan tidak buka Quran. Bapak Ibu kok tahu kalau salah? Karena panjenengan Nah, artinya Allah melibatkan panjenengan untuk menjaga maka di situ Allah menggunakan kata ngoten Bu nggih? Nggih. Nggih. Nggih Batuha monggo. Ke dunia. Nggih. Bagus. Sedekah ini memang amal soleh yang sangat diinginkan oleh si mayit. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya. Seandainya aku dikembalikan ke dunia barang sebentar saja, la asaddaqa wa aku minas sholihin. Sungguh aku akan menjadi orang-orang yang rajin untuk bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Itu artinya amalan yang pasti langsung dirasakan manfaatnya oleh si mayit, yaitu adalah ketika orang tersebut dahulunya di dunia rajin bersedekah. Dan sedekah ini Bapak Ibu adalah ibadahnya orang-orang yang beriman. Kalau kita berpikir dengan cara berpikirnya orang-orang kapitalis, Pak, orang-orang yang donyo pikirannya, maka orang yang sedekah niku torok, Pak. Orang yang sedekah niku napa? Torok, Pak. Kita sudah kerja capek-capek malah disuruh untuk mengeluarkan uang kita. Ya rugi. Mending tak tukokne sego goreng. Mending tak tukokne soto, mending tak tukokne kelambi. Itu kalau pikiran kita dunia. Tapi kita Bapak Ibu berharap dengan sedekah kita itu Allah akan mengganti besok di akhirat dengan balasan yang jauh lebih baik. Dan ketika Allah membalas, Pak, itu tidak pernah satu dibalas satu, tidak. Kalau kita beli beras di warung atau di supermarket, kita beli 1 kilo itu ya dapatnya sekilo. Tidak pernah, Pak, kita, Bu, kalau beli beras 1 kilo, panjenengan doli 10 kilo, nggih. Purno buatan bakule, nggih bengkrat, Pak. Ndak balik sak babon-babone. Tapi kalau Allah beda. Orang yang bersedekah minimal sama Allah bakal diganti 700 kali minimal nih, Pak. Bisa jadi lebih banyak daripada itu. Makanya orang yang kalau sudah meninggal dunia Bapak Ibu, dia pengen balik teng donya, kemudian dia pengen banyak-banyak mumpung kita belum meninggal dunia, Pak, maka mari kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk bersedekah. Insyaallah mengatakan batuhan ya. Sudah Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى